too good. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar para subrek Ed Clipper yang kebanyakan orang-orang baik tapi hobi nonton film psikopat? Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan review film ternyaman untuk kalian simak. Spesial di Hari Kampak Nasional, Ed Clipper akan memberikan klip dan review sebuah film bertemakan psikopat yang berjudul Tidak Melihat Kejahatan. Penasaran seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek udah dong, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana rumah trailer kumuh tempat seorang remaja dikurung layaknya hewan piaraan. Entah apa yang membuat si remaja diperlakukan seperti ini. Yang pasti ia begitu menderita bahkan sampai kena mentol. Beberapa tahun berlalu kita beralih kepada dua anggota polisi baru jadi yang sedang memeriksa keadaan sebuah rumah. Karena menurut laporan, sejak tadi pagi di rumah ini terdengar jeritan seorang wanita. You alright? Anggota bernama Will kaget saat menemukan seorang wanita yang sudah kehilangan matanya. Mereka pun khawatir takut si pelaku masih berada di rumah ini. Setelah menjedor ke arah kepala si pelaku, Will akhirnya berhasil selamat meskipun kehilangan tangan kirinya. Move it back, people. Singkat cerita, kejadian yang menimpa Will viral terutama nasib si kewes bertato salib yang telah kehilangan matanya. Dan ternyata kasus semacam tadi belakangan ini sering terjadi hingga menjadi teror bagi warga kota. Apakah sosok psikopat itu kolektor mata? 4 tahun kemudian, Will yang menggunakan tangan palsu kini sudah beralih tugas menjadi penjaga lapas. Tapi meskipun sudah lama berlalu, ia masih selalu kepikiran dengan sosok psikopat yang telah menewaskan sahabatnya. Lanjut kita menuju penjara tempat Will bekerja ketika sekelompok napi akan dikirim ke suatu tempat untuk menjalani program taubat, di mana program tersebut untuk pertama kalinya dilakukan sebagai persiapan para napi sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tak cuma para napi pria saja, napi kewes juga akan diikut sertakan dalam program yang sebenarnya menyenangkan ini. Terlihat para mantan penipu dan maling kotak amal ini pun sudah tidak sabar untuk segera berangkat, mengingat program taubat katanya akan dilakukan di sebuah hotel. Saat para belalai sudah pada datang, si kewes bernama Joey gercep mencuri HP milik Bu Sipir. Terlebih sudah 2 tahun ia berpuasa SMS-an, jadi Joey pikir ia harus mulai membiasakan lagi pegang HP meskipun hasil nyomot. Si napi bernama Kira kaget saat mengetahui mantan belalainya ternyata juga ikut dalam rombongan. Karena selain paling dominan di antara para napi, mantan Kira yang bernama Mike terkenal usil dan biang masalah di setiap keributan. We'll see. Kekacauan terjadi lagi saat rayuan Mike malah jadi bahan ejekan para napi lain. Tapi untungnya, Will berhasil menjinakkan mereka yang begitu hobi adu perut. Chihuahua attack. What is this? Hotel. Setibanya di lokasi hotel, para napi kecewa karena hotel mewah yang mereka dambakan hanyalah hotel terbengkalai bekas kebakaran. Lalu mereka disambut seorang kuncen bernama Margaret yang telah bekerja sama dengan pihak penjara. My God. It smelled better on the bus. I'm Margaret Gett was donated to us a few years ago. Margaret yang biasa dipanggil si emak menceritakan bahwa sebelum dijadikan lokasi program taubat, hotel ini adalah penampungan para gembel dan korban slot yang dibuang keluarga mereka.
Sementara tugas para napi di tempat ini adalah untuk beres-beres sebelum bangunan ini kembali dibuat menjadi hotel. Well, pick a hotel as a playground. Who wants a tour? And two-way mirrors all over. Although I floor, that's where you'll always stay. Sambil melihat-lihat keadaan, si emak menceritakan nasib si pemilik hotel yang dulu tewas saat hotel ini kebakaran. Lalu ia mengingatkan para napi agar tetap berada di lantai 2 karena menurutnya tempat ini masih rawan roboh. Lalu daripada menyuruh para napi istirahat, si emak langsung membagi tugas dan menyuruh mereka untuk segera bekerja. Tanpa Mike dan Christine sadari sosok misterius yang membawa kampak sedang memperhatikan mereka. Apakah sosok tersebut adalah psikopat yang dulu menyerang Will? Di sisi lain, Richie yang menemukan peta hotel mengajak si tampon Tai untuk berpetualang. Karena setelah ia lihat, bangunan ini memiliki banyak lorong dan ruangan rahasia yang bisa saja berisi harta karun. Blackwell's private. All right, Richie Rich, I'm down. Ketika Richie dan Tai kelayaban, Mike dan yang lain beristirahat setelah menjadi babu dadakan. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Mike iseng gangguin si kewes bernama Lisa yang sedang giveaway pada seekor dogi. Mereka sebenarnya heran kok bisa ada dogi buluk di tempat ini. Lalu sebagai permintaan maaf, Mike menawarkan bako Happy dan mengajak mereka teler-teleran meninggalkan lantai 2. It's organic. Bring it on. Kira si pemilik tato agamis mandi setelah baku hantam dengan sapu dan kemoceng. Namun tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya. Kira menganggap orang yang ngintipin dirinya adalah Mike. Padahal itu adalah si pria misterius yang kepo akan tato gedong di punggungnya. Let her go! This one. Berkat skill garong Tai, ia dan Richie menemukan sebuah lorong yang sepertinya belum terjamah oleh si emak. Tapi anehnya, di tempat ini terdapat bekas minuman abok yang entah bekas siapa. He's dead. Mereka auto kaget saat menemukan jasad seorang gembel yang terbilang masih baru. Mereka pun heran apakah karena wuruk minuman abok atau tewas dihabisi oleh seseorang. Kondisi jasad yang sudah tanpa mata membuat Richie benar-benar ketakutan. Ditambah lagi ia kesulitan mencari jalan kembali ke lokasi teman-temannya. Untuk pertama kalinya, sosok psikopat penunggu hotel menampakkan diri dengan menghabisi dan membawa Richie ke dalam lift. Lift yang menyala itu pun membuat si emak menyangka jika para napi sedang kelayaban dan meninggalkan lantai 2. Ini teh canggih atau ada juri gabung? Waduh, Bu Sipir terlihat panik karena harusnya ke lantai 2, lift malah terus membawanya ke lantai 8. Hello? Dengan satu kali gerakan saja, nyawa Bu Sipir pun kandas ke alam baka. Lalu tak lama kemudian, sosok psikopat mengambil kedua mata wanita malang ini. Jadi fix ya, sosok psikopat ini adalah pelaku yang menghebohkan kota 4 tahun silam. Lalu setelah melakukan kegilaannya, sang psikopat mengumpulkan kedua mata Bu Sipir bersama bola mata para korbannya yang lain. Ketika Mike sedang mencari lapak untuk berpesta, Kira katanya ingin kabur dari hotel daripada terus digoda oleh Mike. Mendengar keresahan temannya, Christine pun menyebutkan sebuah jendela yang ada di dapur yang ia pikir bisa Kira gunakan untuk keluar dari lantai 2. Singkat cerita, Kira nekat kabur dari hotel dengan mengikuti saran dari bestinya. Namun tanpa ia sadari, rencana tersebut sudah diketahui oleh psikopat.
Karena gak mungkin buah nangka yang jatuh, para sipir dan Christine langsung mengecek suara gedebruk dari ruang dapur. Dan karena cuma seul-bool doang, Kira menyuruh Christine untuk berjaga-jaga saja agar para sipir tidak mengetahui pelariannya. Lalu ketika Christine sudah pergi, datanglah sang psikopat dengan membawa kail pancing ikan paus. Will jelas penasaran dengan orang yang telah menculik Kira melalui jalur cucian. Terlebih menurut si emak, hotel ini sudah bersih dari para gembel yang numpang hidup. Kemudian mereka lanjut menuju lantai atas untuk mencari keberadaan Kira. Tapi sebelum itu, Will menyuruh si emak untuk segera memanggil bantuan menggunakan HP-nya. Saat mereka meluncur ke lantai 8, Will heran dengan bercak darah di tangan Christine. Dan tanpa mereka sadari itu adalah darah dari bekas kematian si bu sipir. Di sisi lain, Mike and the gang sudah berada di lantai 8 yang merupakan lantai terparah dari insiden kebakaran 30 tahun yang lalu. Terlihat si bangor Mike pun leluasa melakukan kegilaannya mentang-mentang jauh dari Will dan si emak. Ketika Will dan para napi di lantai 8, Tai masih sibuk mencari jalur tangga setelah melihat kematian Richie di dalam lift. Mendengar ada yang datang, Tai terlihat panik, takut itu adalah sosok psikopat yang tadi. Tapi tak lama kemudian, suara itu langsung menghilang saat Will dan Christine menemukan keberadaannya. Kemudian Tai menceritakan apa yang telah menimpa Richie, terutama sosok psikopat yang memiliki luka sabetan peluru di kepalanya. Mendengar ciri-ciri tersebut, Will kini sadar bahwa si pelaku adalah sosok psikopat yang dulu telah merenggut teman dan tangan kirinya. Christine heran dong, apa alasan psikopat itu sampai menculik Kira? Kemudian Will menceritakan bahwa yang terakhir ia ingat, sang psikopat membiarkan hidup seorang wanita bertato salib. Kemudian Will menyuruh Christine dan Tai untuk memanggil bantuan daripada menunggu si emak yang sepertinya malah main game bounce di lantai dasar. Wait a minute. Setelah dikait seperti ikan betok, Will pun akhirnya meninggoy dengan kedua mata yang sudah menghilang. Kemudian Christine mengambil alat setrum dan pistol milik Will sebelum ia dan Tai mencari para napi lain. Mike dan yang lain kini berada di sebuah ruangan yang sepertinya cocok untuk teler-teleran sepuasnya. Namun tanpa mereka sadar, ruangan ini memiliki cermin dua arah hingga psikopat pun bisa mengetahui keberadaan mereka. Terlihat ia pun kesal akan kelakuan para napi yang akan menikmati bako happy di ruangan ini. Saat mereka mulai deleng dan oleng, si belalai bernama Russell mengajak Lisa untuk mencari lapak yang sepi. Karena menurutnya ngapain teler-teleran jika tidak dipadu dengan dosa-dosa yang lain. Sebelum menghabisi para napi pendosa, psikopat sebenarnya kagum kepada Kira yang ia anggap agamis taat karena memiliki tato religius. Lalu ia membawanya ke suatu tempat daripada Kira streaming jadah nonton perbuatan dosa teman-temannya. Kira yang baru sadar panik saat melihat jasad para korban, termasuk orang-orang yang ia kenal. Tak lama kemudian psikopat datang dan kembali menatap Kira yang bisa membangkitkan nafsu jadahnya. What do you want? Rupanya Richie masih hidup dan malah sadar di waktu yang gak tepat. Hingga psikopat pun gercep nyemot matanya daripada melihat kebersamaannya dengan Kira. Selang beberapa saat, Lisa yang sedang bertengger di dahan tumpul merasa cermin di ruangan ini terlihat aneh. Lalu ketika Russell cek, ia melihat seekor lalat di dalam cermin yang menandakan cermin ini adalah cermin dua arah. Russell jelas bertanya-tanya akan sosok tinggi besar yang hampir menangkap mereka. Lalu ia mengajak Lisa kabur melalui jendela daripada menghadapi sosok tinggi besar itu. Lisa terlihat ketakutan karena jika terjatuh dari lantai 8 seperti ini, lantai dasar sama saja dengan alam baka. Tapi karena tak ada jalan lain, ia memberanikan diri se-Spider-Man-an menggunakan selang.
Lisa auto panik karena Russell berhenti menurunkannya. Kalian sudah pasti bisa menebak dong apa yang terjadi kepada Russell. Pelarian pasangan jadah ini berakhir setelah tangan Lisa somplak menyentuh lantai dasar. Lalu ketika psikopat memanen bola mata Russell, aroma darah dari tangan Lisa membuat para dogi buluk auto ngiler. Kembali kepada Mike yang belum mendapatkan lapak untuk beraduk songkol. Dan karena semua pintu pada terkunci, mereka berniat untuk pindah lantai saja. Mereka yang gercep masuk kamar membuat psikopat akhirnya kehilangan jejak. Mendengar dering HP, sang psikopat mendadak teringat akan masa lalunya. Tebakan kalian pun benar bahwa pria ini adalah Jacob yang dulunya kena mentol akibat perlakuan ibunya yang super galak. Ibunya yang merupakan agamis taat selalu berkata bahwa dari mata manusia banyak melakukan dosa. Dan karena alasan itulah psikopat Jacob menghakimi para pendosa dengan mengambil mata mereka. Joey akhirnya tak berdaya setelah keselak HP Sony Ericsson keluaran tahun 2006. Lanjut, ia pun dibawa Jacob ke tempat di mana ia mengoleksi mata para korbannya. Kembali kepada Tai dan Christine yang masih sibuk mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba mereka mendengar kedatangan seseorang. Saat para napi yang tersisa sudah berkumpul, mereka menemukan sebuah tali yang merupakan alat psikopat Jacob untuk mengetahui keberadaan calon korban-korbannya. Psikopat yang sudah menghabisi Joey pun langsung bergerak saat melihat tanda keberadaan Mike dan teman-temannya. Took Richie into the elevator. Ketika Mike sedang baku hantam, Tai mengajak Christine kabur menggunakan lift yang ternyata langsung dirusak oleh psikopat. Kemudian Tai moncor lewat langit-langit ketika lift sudah tak berfungsi. Saat berada di lantai tertinggi, mereka mendengar teriakan Kira yang sedang meminta tolong. Sampailah mereka di ruangan psikopat Jacob yang tersimpan banyak mata para korban. Lanjut mereka mengikuti teriakan Kira yang berada tak jauh dari lokasi mereka. He's coming, come on. Saat kedatangan psikopat terdengar, Christine dan Tai akhirnya menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Kira. Kira pun terlihat kecewa karena baru juga bertemu teman-teman, ia sudah ditinggalkan lagi. Pesona Kira yang terkurung membuat nafsu jadah Jacob bergejolak, hingga ia pun tak kuasa menahan tangannya yang melenggang ke area belalainya. Jadi gini guys, ibu Jacob sebenarnya sudah bosan mengurung anaknya seperti ini. Dimana semua ini akibat kelakuan Jacob remaja yang doyan gesek-gesek belalai, sembari melihat foto kewes di majalah, kalender, atau bahkan baliho caleg wanita. Pengalihan dari Tai berhasil membuat Kira selamat dari teror belalai sang psikopat. Namun usaha ini malah membuat Tai kini dalam bahaya. Saat psikopat mencari pelaku yang telah merusak koleksinya, Christine bergegas menyelamatkan Kira. Akan tetapi ia kesulitan karena kunci gembok sudah dibawa oleh psikopat Jacob. Di tengah kemarahan sang psikopat, ia mencium aroma apek dari keberadaan Tai. Di saat itu pula, Christine menggunakan segala macam cara untuk menyelamatkan Kira. Akhirnya si tampon Tai tewas setelah digeprek bupet oleh psikopat Jacob. Sementara Christine yang masih sibuk langsung bersembunyi saat mendengar kedatangan seseorang.
Kedatangan si emak membuat Kira seolah punya harapan untuk selamat. Tapi tiba-tiba si emak marah karena Jacob tidak menghabisi Kira seperti napi yang lain. Kira heran dong. Lalu si emak berkata bahwa Jacob adalah anaknya yang ia anggap sebagai algojonya Tuhan. Karena dengan tangan Jacob lah si emak katanya bisa menghukum mata para pendosa. Si emak lanjut menjelaskan ia memang sengaja mengundang Will ke tempatnya. Alih-alih untuk program taubat, ia sebenarnya dendam kepada Will yang telah menjedor kepala botak Jacob 4 tahun yang lalu. Dan karena dendamnya sudah terbalaskan, si emak meminta Jacob untuk menghabisi Kira. Jangan tertipu oleh tato agamis di knalpot wanita ini, karena si emak tahu Kira adalah pendosa yang harus dihukum. The tattoos. Don't you see the same? She doesn't know God. Why you killed the Alice, now it's her turn. Her eyes. Danger and what? Kali ini psikopat Jacob sudah muak dengan perlakuan kasar ibunya sejak dulu. Dan karena si Jacob tidak mau lagi jadi algojo, si emak akhirnya turun tangan untuk menjadi tangan Tuhan. Katanya, Because I can see. Jacob! Bastard, you hear me? Jacob akhirnya menghabisi orang yang selama ini menjadikannya sosok psikopat. Namun ia tetap merasa bersalah karena bagaimanapun juga si emak adalah ibunya. Lalu psikopat yang sedang depresi berat ini membawa wanita pujaannya pergi sembari menenangkan diri. Christine bingung bagaimana menyelamatkan Kira yang sedang dipangkek tangan segede betis. Lalu ia memberanikan diri untuk menjedor tangkurak psikopat mumpung ia sudah semakin kena mentol. Setelah merujak bekas tembakan di kepala psikopat, Mike bergegas kabur menyusul teman-temannya. Namun kabur dari hotel ini adalah perkara sulit mengingat mereka berada di lantai tertinggi. You okay? Psikopat Jacob akhirnya kalah setelah ketampar-tampar tembok dan mendarat di atas besi beton. Para napi yang tersisa pun begitu gagah meninggalkan hotel setelah gotong royong mengeroyok sosok psikopat. Apakah psikopat Jacob dan emaknya benar-benar mati? Ternyata semua ini berawal dari kelakuan Jacob yang dianggap penuh dosa oleh ibunya sendiri. Namun siksaan demi siksaan yang diterima membuat Jacob yang kala itu masih remaja kena mentol. Kemudian si emak menganggap dosa Jacob yang banyak itu bisa ditebus jika anaknya membasmi para pendosa. Maka sejak itulah si emak selalu mendoktrin Jacob untuk mengambil mata orang-orang yang doyan berbuat dosa. Dan di akhir cerita, kita melihat pergerakan di kaki si emak dan si Dogi yang mengencingi mata Jacob. Apakah si emak dan Jacob masih hidup? Jika mau lanjut, komen guys ya, karena film ini ada sequel keduanya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.